Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Erika, kelas pendidikan Matematika A, Angkatan 19 Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasi aritmetika yang di dalamnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada pula operasi fungsi pada komposisi. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian operasi aritmetika. Operasi aritmetika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu matematika mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama itu penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan dasar dari sebuah operasi hitung pada sebuah sistem bilangan. Ada beberapa sifat dari operasi penjumlahan tersebut. Yang pertama yaitu himpunan semua bilangan real tertutup operasi penjumlahan. Untuk setiap real A dan B, maka A ditambah B merupakan bilangan real. Jadi A itu, B itu sama dengan bilangan real. Yang kedua, operasi penjumlahan bersifat komutatif. Yakni untuk setiap bilangan real A dan B, maka diberlakukan A ditambah B ditambah C dan ditambah 5. Contohnya itu 5 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 5 atau kebalikan. Selanjutnya pengurangan. Operasi pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Misalnya 8 dikurangi 2 memiliki arti yang sama dengan 8 dengan lawan 2. Jika divisualisasikan dalam bentuk angka, maka diperoleh hasil 8 dikurang 2 sama dengan 8 ditambah dikali minus 2 sama dengan 6. Rumus di atas berarti setiap bilangan A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung minus B. Selanjutnya perkalian. Menurut Van de Walle 2003 dalam buku Pengembangan Pengajaran Matematika Sekolah Dasar dan Menengah, perkalian merupakan hasil penjumlahan berulang. Perkalian pada bilangan asli memuat 3 sifat antara lain. Yang pertama asosiatif, komutatif, dan distribusi. Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait sifat perkalian tersebut, maka perhatikan contoh berikut. Misalnya perkalian asosiatif contohnya A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh yang kedua itu perkalian komutatif, contohnya A dikali B sama dengan B dikali A atau kebalikannya. Kemudian yang terakhir distribusi penjumlahan. Contohnya yaitu N dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan N dikali A tambah N dikali B. Kemudian untuk pembagian. Pembagian diibaratkan sebagai sekumpulan benda yang diibaratkan X. Lalu bendanya dibagi dalam jumlah Y atau dimisalkan Y. Cara membaginya pun dilakukan secara berulang sebanyak Y hingga habis setiap dilakukan rata ke semua kelompok. Maksudnya itu, perhatikan contohnya. Misalkan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Pada soal di atas terdapat 8 kali pengambilan angka 5 hingga habis pada bilangan 40. Setiap kali pengambilan dibagi rata ke dalam 5 kelompok. Itulah penjelasan dari pembagian. Selanjutnya kita masuk pada fungsi operasi aritmetika. Fungsi operasi aritmetika ialah seperti yang telah disinggung pada pembahasan yang pertama, operasi aritmetika merupakan fungsi paling sederhana dalam ilmu matematika. Umumnya terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Alasan mengapa operasi aritmetika merupakan operasi dasar dalam ilmu matematika karena terdapat operasi bilangan lain yang memiliki tingkat kerumitan dan kecanggihan lebih tinggi. Misalnya saja persentase, akar kuadrat, dan logaritma. Selanjutnya, ada pula operasi komposisi pada fungsi. Pengertian fungsi komposisi ialah penggabungan operasi pada dua fungsi atau diibaratkan if dikali x dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan 0 dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang terbentuk dari fx dan gx yaitu f.g dikali x
atau G sama dengan G dimasukkan ke F. Yang kedua yaitu G dot F dikali X sama dengan F dimasukkan ke G. Jadi fungsi tunggal itu merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf F dot G, ataupun juga bisa dibaca dengan fungsi F atau bundaran G. Fungsi F dot G ialah fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan F. Sedangkan untuk fungsi G dot F dibaca dengan fungsi G bundaran F. Maka G dot F ialah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Itulah tadi penjelasan materi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.